Saya diberikan kesempatan untuk bisa membawakan renungan tutup Sabat. Ini adalah merupakan menit-menit terakhir untuk kita meninggalkan hari Sabat masuk dalam minggu bekerja. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami akan memasuki minggu bekerja. Tapi kami rindu untuk mengisi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Menjadi perenungan untuk sepanjang minggu ke depan. Bersama-sama dengan kami dan buka hati pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Baik, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan podcast yang menarik ya. Saya merasa bersyukur walaupun tidak lama saya datang karena saya baru pulang dari Tangerang, datang di tempat ini, dan saya sedih, senang mendengar kesaksian-kesaksian yang sudah dibawakan oleh Kak Pinta ya, luar biasa pengalaman hidupnya dan juga bagaimana motivasi yang disampaikan oleh Dr. Mario. Di mana pada sore hari ini mereka memberikan satu kesimpulan bahwa kesusahan itu adalah salah persepsi, saudara sekalian. Ya, bagaimana kita merasa susah itu karena sudut pandang kita yang membuat kita susah. Tetapi ada banyak janji dan juga ada banyak berkat yang akan kita dapatkan di dalam firman Tuhan menghadapi tantangan. Saya ingin buka pada saat ini, saudara-saudara yang pegang Alkitab atau Alkitab di rumah, Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Terlebih khusus ya, Anda buka di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Dari ayat yang keempat saya akan bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda mau menggali ayat ini atau belajar ayat ini, latar belakang ayat ini adalah merupakan ayat hafalan dari orang Israel. Jadi ini selalu diajarkan ya. Dan karena mereka mengingat pesan bahwa di saat engkau makan, minum, di saat engkau melakukan aktivitas, kepada anak-anakmu harus ditanamkan ayat ini. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi selalu ditanamkan dan selalu diajarkan bahwa inilah Tuhan. Bahwa inilah yang merupakan fondasi kita. Apa itu? Saya akan bacakan sekali lagi. Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, menarik di sini ya. Sudah mungkin sudah pernah bikin renungan ayat ini, dan bahkan saya ya sudah sering untuk membaca akan ayat ini. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi mari coba kita akan lihat pada sore hari ini sebenarnya makna yang lebih dalam tentang Ulangan pasal 6 ayat 5 ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini diterjemahkan sebenarnya bukan hanya segenap hati, tetapi lebih dalam dari kata Ibrani lebab, ya, atau pikiran, keinginan, hasrat. Jadi maksud segenap hati ini adalah pikiran, keinginan, hasrat, kesadaran, kehendak hati. Jadi saya mau kasih contoh. Sebelum kita merencanakan sesuatu, waktu kita bangun dari tidur kita, yang pertama-tama sebelum kita action, yang harus kita rencanakan atau yang harus kita pikirkan adalah pikiran tentang siapa? Allah di dalam pikiran kita. Jadi sebelum kita melakukan baru sampai di hasrat, itu sudah pengenalan akan Tuhan, memikirkan tentang Tuhan. Nah, contoh, ketika saya bangun, apakah pikiran saya ini, saya mau berpakaiankah, saya mau untuk makan, saya mau nonton, saya mau kerja, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Semua pikiran saya yang saya akan lakukan, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Itu maksud daripada kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Saya mau memilih pekerjaan, apakah Tuhan dimuliakan, apakah hari Sabat saya tetap junjung, atau saya mau memilih pekerjaan ini karena gengsi, ya.
Saya ada berdoa atau tidak? Nah, saat saya mendengarkan musik, apakah Tuhan dimuliakan atau tidak? Itu yang dimaksud dengan segenap hati, yaitu hasrat. Dan saat saya makan, apakah Allah dimuliakan atau tidak? Inilah arti dari mengasihi Allah dengan segenap hati. Jadi seluruh kehidupan kita, kepunyaan kita, kehendak hati kita digunakan untuk mengasihi Allah. Yang kedua, mari kita lihat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Nah, kalau tadi segenap hati, ya, hasrat. Mari kita lihat segenap jiwa. Dalam bahasa Ibrani dia diterjemahkan dengan kata nepes. Nepes ini nafas, ya, atau with all your soul. Jadi segenap jiwa, nafas. Saudara-saudara, coba saudara-saudara tutup hidung dan tutup sampai 7 menit. Apa reaksi saudara-saudara sekalian? Saya baru tutup, ya. Jadi nafas ini adalah pemberi kehidupan. Nafas kita. Di sini lebih naik tingkatan lagi, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa atau segenap nafas kita. Lebih naik satu tingkatan, saudara-saudara sekalian. Apakah saya mengasihi Allah? Nafas itu mengartikan seluruh kepunyaan saya. Kalau tadi hasrat, kalau ini kepunyaan saya. Semuanya, baik itu nafas, pikiran, kepunyaan daripada siapa? Kepunyaan daripada Tuhan. Nah, mari kita lihat. Apakah saya mengasihi Allah dengan handphone saya, saudara-saudara sekalian? Anda mungkin sementara nonton Zoom dari handphone. Apakah saudara mengasihi Tuhan melalui televisi Anda, TV Anda, komputer Anda? Apakah saya mengasihi Tuhan dengan rumah saya? Ya, jadi rumah saya ini waktu Tuhan kasih akan saya pakai untuk melayani Tuhan. Apakah saya mengasihi Tuhan dengan mobil? Banyak orang, saudara, Tuhan, kalau saya dapat mobil saya mau pakai pelayanan. Waktu dapat mobil baru, orang mau pinjam, pakai pelayanan, bilang aduh mau kotor. Tuhan, kalau saya dapat rumah baru saya akan undang pendeta untuk datang bikin kebaktian malam permintaan doa di rumah saya. Waktu saat dapat rumah baru, aduh banyak anak-anak anggota jemaat Taman Harapan. Nanti kalau saya datang, saya tidak bebas begini-begini. Waktu saya dapat segala sesuatu, entah itu barang atau apa kepunyaan apa yang Tuhan percayakan, entah itu pekerjaan saya. Kalau saya dapat pekerjaan Tuhan yang bagus, posisi yang bagus, saya mau bantu pelayanan Tuhan. Waktu dapat posisi yang bagus, mulai les, mulai tawar-menawar, dan kita lakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di sini segenap jiwa adalah rumah saya, motor saya, mobil saya, TV saya, sepatu saya, apa lagi? Ya, saya punya makanan saya, segala sesuatu, kamera saya, handphone saya, mengasihi Tuhan. Amin. Jadi bukan segenap hati cuman hati. Ya, segenap jiwa cuman jiwa, tetapi semua kepunyaan kita berikan kepada Tuhan. Tadi hasrat, segenap jiwa lebih naik, semua kepunyaan kita, dan terakhir saya akan bacakan kembali. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan terakhir dan dengan segenap kekuatan. Apa yang dimaksud di sini, saudara-saudara sekalian? Dalam bahasa asli, dia lebih menekankan begini, saudara-saudara sekalian. Berkesinambungan. Segenap kekuatan itu berkesinambungan. Kalau tadi hasrat, apa yang kita miliki, dan yang paling terakhir adalah kasih kita kepada Tuhan itu berkesinambungan, yaitu bertambah dari hari demi hari, tidak statis, ya, tidak statis. Saya punya kasih kepada Tuhan lebih naik. Saya lebih rendah hati. Saya lebih bisa untuk memanage stres saya. Saya lebih bijak kepada istri saya. Saya harus melayani Tuhan. Kalau dulu jarang-jarang datang di Rabu malam. Kalau dulu malas untuk dengar firman Tuhan di malam permintaan doa. Kalau dulu tidak pernah worship pagi, saya akan naikkan level saya. Saya harus naik kepada posisi rohani yang lebih baik. Tidak statis. Kasih saya kepada Allah lebih besar daripada kemarin. Dan akan datang makin bertambah-tambah. Saudara-saudara sekalian, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang menyenangkan Allah
dan yaitu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi segenap kekuatan kita serahkan di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 2-3 dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat. Sudahkah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Dan saya tutup dengan satu ayat ini. Untuk kesimpulan dari acara ini. Matius pasal 6 ayat 33. Ada yang hafal ayat ini? Ya? Oke, baik ya, di tempat ini ada yang hafal dan di rumah juga saya lihat ada yang menghafalkan ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini saudara-saudara adalah ayat kesukaan saya. Jadi waktu saya masih kecil, tertanam waktu dengar ayat ini apa? Kasih Tuhan baru saya dapat apa? Mobil, ya? Betul ya? Kasih Tuhan baru saya dapat apa? Pekerjaan. Setia Tuhan baru dapat apa? Dapat istri yang cantik. Kalau orang muda. Jadi setia kepada Tuhan baru dapat apa? Dapat prestasi yang baik. Itu konsep baru yang saya rasakan ketika saya masih kecil pada saat itu. Tapi mari kita lihat. Konsep tentang Matius pasal 6 ayat 33 ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita lihat latar belakang ayat ini untuk kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan ayat ini, saudara sekalian. Matius pasal 6 dari ayat yang ke-31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi katanya tidak usah takut hari ini, tetapi kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Besok, ya nanti besok, jangan dulu pikir sekarang. Apa yang dimaksud? Jadi ayat ini, waktu kita lihat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, yang ditambahkan ini, kalau kita berpikir hal-hal materi. Tapi sebenarnya, maksud ayat ini, yang akan ditambahkan itu adalah pengenalan kita tentang Tuhan lebih dalam daripada pengenalan yang sekarang. Jadi maksudnya kalau sekarang kita berpikir bahwa kalau saya mengasihi Tuhan, saya akan dapat pekerjaan yang baik. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak akan pernah susah. Ya, kalau saya mengasihi Tuhan, saya punya anak akan hidup selamanya. Saya punya anak tidak akan menderita. Saudara-saudara sekalian, Anda buka reformator gereja, Anda buka toko-toko sejarah gereja, bahkan misionaris, banyak anak mereka mati di pedalaman. Banyak keluarga mereka mati. Ya, Horatius Spafford yang dibawakan oleh saudara adik Jeremy. Anda lihat kehidupannya. Ya, setia kepada Tuhan. Apa yang menjadi hasil daripada kehidupannya. Jadi di sini kalau kita terjemahkan bahwa cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan itu boleh. Tetapi makna rohaninya sebenarnya tidak terlalu tepat. Kalau kita bilang kita akan mengasihi Tuhan, kita cari Tuhan, kita akan dapat segala dunia. Tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah kita mencari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, kita akan mendapatkan pengenalan tentang Tuhan lebih dalam. Pengenalan tentang Yesus yang lebih dalam. Pengenalan tentang Tuhan, kita tahu siapa Dia. Dan kita percaya siapa Dia. Kita yakini siapa Dia. Di saat kita susah, di saat kita kenyang, di saat kita menderita, di saat kita bahagia, di saat kita semua dalam segala sesuatu, kita tetap
mengenal Tuhan. Dan kita tetap yakin akan perintah-perintahnya. Kenapa saya katakan ini, saudara-saudara sekalian? Karena ada begitu banyak sahabat kami melayani Tuhan, tidak merasakan nikmatnya dunia. Walaupun ada begitu banyak juga pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang lain, yang juga merasakan berkat materi. Tidak salah ya, berkat materi Tuhan janjikan. Berkat kesehatan, berkat kelimpahan, ada juga yang diizinkan Tuhan merasakan. Tetapi ada banyak juga yang tidak diizinkan Tuhan merasakan hal-hal demikian. Anda lihat Stefanus punya berkat apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, dia bukan mati di rumah sakit ternama, tetapi mati dilempar dengan apa? Batu. Bagi Daniel, mengasihi Tuhan, mendapatkan posisi yang bertambah-tambah di dalam Tuhan. Tetapi bagi Petrus, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, adalah mati. Salib, kepala di mana? Kepala di bawah. Jadi ayat ini, mari kita lebih tanamkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada beberapa ayat yang saya ingin bacakan. Untuk kesusahan yang kita hadapi. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Mazmur pasal 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Maksud dari meminta roti ini adalah ditinggalkan ya. Karena kalau Anda ambil meminta roti, Anda akan kecewa karena Daud pernah meminta roti, saudara-saudara sekalian. Tetapi maksud di sini adalah dia total semua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara-saudara sekalian, waktu saya datang Jakarta di kapal, kami naik kapal Ciremai ya, dari timur Indonesia datang di sini. Waktu di Surabaya, istri saya sedang tidur dengan anak saya mulai merenung dan berpikir, Tuhan, di saat kami mengambil keputusan untuk berjalan sesuai dengan jawaban doa kami, sampai di Jakarta saya mau hidup menggunakan apa Tuhan? Sampai di Jakarta apakah saya akan hidup, saya bisa bertahan, atau saya pada akhirnya akan tinggalkan? Karena kami datang di tempat ini, sudah pernah dengar kesaksian kami ya. Dan waktu di kapal, istri saya mungkin sementara tidur waktu itu. Saya bertelut dan berdoa menangis kepada Tuhan. Saya mengingat ada banyak keraguan, orang-orang bilang begini, kalau kamu pergi, kamu mau makan apa? Kalau kamu pergi, kamu mau hidup bagaimana? Ibu kota itu lebih keras dari ibu apa? Ibu tiri, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau kamu pergi, kamu nantinya tidak akan dapat pekerjaan. Bahkan saya mendapatkan satu ancaman ya. Coba-coba kamu akan pergi, kamu akan, tetapi itu semua saya percaya karena saya kenal siapa itu Tuhan saya. Amin. Di saat Anda kesusahan, Anda akan melihat bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda. Di saat Anda mendapat masalah di rumah Anda kenal siapa Tuhan Anda yang akan menyelesaikan masalah Anda. Saat saya bergumul, saudara sekalian, saya teringat dengan satu lagu yang sangat-sangat membuat saya termotivasi. Ketika kapal mulai masuk Surabaya, kurang lebih mau masuk malam, saya teringat lagu ini dan saya menyanyi dalam hati. Sebelum istri dan anak saya terbangun. Anda tahu lagu apa itu? Lagu Sion 442. Tak ku mengerti rahmat-Nya yang nyata padaku. Ku tak layak karena dosa, Kristus selamatkanku. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. Di saat saudara-saudara merasakan kesusahan, pastikan saudara mengenal siapa yang engkau percaya, siapa yang engkau imani hari ini, dan pastikan saudara-saudara mau untuk mengimani apa yang saudara-saudara percayakan. Ini sebagai satu penutup dalam rangkaian PA pada saat ini, saudara-saudara sekalian. John Wesley, ya, John Wesley adalah merupakan penginjil terkenal di Amerika. Penginjil yang sangat-sangat terkenal. Tetapi di akhir hidupnya dia harus menderita sakit. Karena dia sangat terkenal, sangat menjadi berkat, istrinya sangat sayang kepada dia, keluarganya sangat sayang kepada dia.
Sampai-sampai keluarganya tidak mau dia tinggalkan. Mereka rasa susah ketika dia sakit. Tapi sebelum dia meninggal, dia pesan kepada dia punya istri. Di saat-saat mereka menangis, tidak ada kata-kata yang lain yang dia titipkan. Tetapi satu pesan, Immanuel, Allah beserta dengan saudara. Di saat kita susah, di saat kita menghadapi masalah, kita merasakan penyertaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita tutup semua kegiatan kita pada sore hari ini. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami mengikuti serangkaian acara yang begitu menarik yang sudah disediakan oleh PA Taman Harapan. Kami melihat kadang-kadang kesusahan itu datang dari pikiran kami, datang dari keraguan kami tentang Tuhan. Tetapi ketika kami mengerti jauh ke dalam Tuhan, kami mengerti bahwa kehidupan kami di dalam Tuhan, Tuhan selalu berperang melawan masalah-masalah kami. Bahkan Tuhan bersama-sama dengan kami di tengah-tengah pencobaan dan masalah kami. Kami percaya dan kami imani bahwa kami tidak salah mengenal Tuhan. Bahwa kami tidak salah untuk beriman kepada Tuhan. Tuhan yang kami sembah, yang sekarang adalah Tuhan yang sama, yang mempunyai kekuatan dan yang mempunyai segala sesuatu, pencipta kami, pengharapan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini membawa kami untuk tetap beriman kepada Tuhan. Biarlah acara ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaat. Dan kami semua terberkati untuk memasuki akan minggu bekerja yang akan datang. Terima kasih, kami akan menyambut minggu bekerja yang begitu misteri. Untuk itu kami meserahkan semua kehidupan kami. Minta berkat-Mu dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, haleluya, amin. Kami mengucapkan selamat minggu bekerja kepada seluruh anggota jemaat dan juga tamu-tamu yang masih bergabung bersama-sama dengan kami. Kami dari PA Taman Harapan mengucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa dalam peribadatan di lain kesempatan. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.